Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia dari Prodi Akuntansi NIM 0250-2001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya terkait regresi linear sederhana. Di sini saya untuk langkah pertama itu langsung masuk ke aplikasi SPS-nya. Setelah masuk seperti ini, kita langsung klik file, kemudian import data. Kita pilih data yang ada di Excel. Kemudian kita cari yang ada sesuai datanya, yaitu kita masukin data UAS statistika ekonomi, kita paste. Nah, di sini nunggunya agak lama ya. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung klik OK. Nah, untuk yang ada di bagian name, X1-nya itu kita tambahin yang ada di inflasi. Yang kedua itu suku bunga. Yang X3 itu ada di nilai tukar. Yang X4-nya itu ada di pengangguran. X5-nya itu ada di investasi. Kemudian yang ada di X6 itu ada di ekspor. Yang X7 itu ada di belanja pemerintah. Yang ada di yaitu pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, ini yang ada di tipenya kita ganti yang ada di numerik semuanya. Klik OK. Garis 3 numerik OK. Kemudian 3 numerik OK. Ke numerik OK. 3 numerik OK. Klik numerik OK. Dan ini diklik numerik OK. Setelah itu yang ada di measure itu diganti ordinal semua. Ini satu persatu juga untuk menggantinya. Ini ordinal semuanya. Nah, seperti ini. Setelah itu setelah selesai seperti ini, langsung klik analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi, kemudian semuanya ini di CTRL-A pindah ke kanan, kemudian klik OK. Nah, di sini langsung muncul untuk data-datanya seperti ini. Setelah itu klik analyze lagi, kita klik deskriptif statistik, frekuensi. Nah, ini sama juga semuanya dipindah ke kanan, kemudian klik OK. Nah, di sini langsung muncul untuk yang ada per kayak seperti inflasi, pengangguran, seperti itu. Setelah muncul seperti ini, langsung ke langkah selanjutnya, yaitu klik analyze, regression, linear. Kemudian yang ada di Y ini pindah dependent. Kemudian yang ada di X ini
pindah ke sebelah kanan. Setelah itu langsung klik yang ada di statistik. Klik statistik. Nah, untuk yang ada di estimate, model fit, R-square, kemudian collinearity, kemudian Durbin-Watson, kita kemudian klik continue, kemudian Durbin-Watson, kemudian klik continue. Setelah itu klik save. Nah, yang ada di residual kita klik yang ada di unstandarized, kemudian include-nya jangan lupa di klik juga, kemudian klik continue. Oke. Nah, nanti langsung muncul datanya seperti ini. Setelah itu langsung ke analyze lagi, klik analyze lagi, kemudian klik yang ada di non-parametric test, legalisity dialog, kemudian klik yang ada di one sample KS. Nah, yang di bagian sini cukup unstandarized-nya saja yang dipindah ke sebelah kanan. Setelah itu klik OK. Nah, nanti muncul yang seperti ini. Lah, setelah itu kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, di target variabelnya kita klik upres. Nah, untuk yang di numeric expression-nya cukup yang ada di unstandarized-nya pindah ke kanan. Setelah itu klik OK. Nah, ini di bawah langsung muncul yang ada di abstract-nya. Setelah itu klik analyze lagi, regression, linear. Nah, untuk yang ada di dependent ini pindah ke kiri, abstract-nya pindah ke kanan. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu langsung muncul otomatis yang ada di residualistik, model summary, ANOVA, dan lain-lainnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sampai yang ada di residual statistik. Nah, untuk yang ada diimplementasikan itu dari mulai yang ada di tabel koefisien model summary. Dari mulai yang ada di regression di sini itu menggunakan metode enter. Nah, di model summary ini R-square-nya itu sebesar 0,0000. Nah, untuk yang ada di signifikansinya itu sebesar 1,000, dan untuk Durbin-Watsonnya itu sebesar 2,22. Dan untuk selanjutnya itu ada di residual, ini pindah ke atasnya lagi, koefisien. Nah, untuk selanjutnya itu ada di ANOVA, itu nilai totalnya itu sebesar 121,158, nilai signifikansinya itu sebesar 1,000. Nah, untuk yang ada di ANOVA nilainya sama seperti yang ada di yang udah seperti saya terangkan. Nah, untuk yang ada di residual statistik itu rata-rata nilainya itu sama, yaitu sebesar 2,225. Nah, untuk kesimpulannya itu secara simultan keenam variabel makroekonomi itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk
secara parsial itu seperti inflasi, suku bunga, kemudian pengangguran itu berpengaruh negatif secara signifikan. Kemudian seperti investasi, ekspor itu berpengaruh positif signifikan, hanya nilai tukarnya saja yang tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk implikasinya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah itu perlu menjaga inflasi suku bunga agar tetap rendah, kemudian menekan angka pengangguran serta meningkatkan investasi ekspor karena terbukti efektif. Dari nilai tukarnya itu bukan prioritas utama dalam model yang udah dijelaskan seperti itu. Kurang lebih untuk presentasi saya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maul, Maul, ini stop, Iya, ke stop.